Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aplikasi integral tunggal khusus volume. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri selaku moderator bernama Halmi Islamia. Yang kedua Yunita Dwiyanti, ada Desraina Putri Ashari, dan Yuliana Andriani Adut. Mohon maaf sebelumnya, hanya kami bertiga bisa hadir dalam Zoom record hari ini. Kebetulan Saudari Desraina lagi on-site, jadi tidak bisa ikut karena terkendala jaringan. Baik, langsung saja. Kami membahas 3 pokok poin. Yang pertama sejarah kalkulus, ada aplikasi integral tunggal khusus volume yang dimana khusus contoh soal. Yang ketiga penerapan ilmu kalkulus. Untuk pembahasan pertama tentang sejarah kalkulus saya serahkan kepada Yunita. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Definisi kalkulus. Kalkulus dalam bahasa Latin, kalkulus artinya batu kecil untuk menghitung. Adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan persamaan. Sejarah kalkulus. Perkembangan kalkulus. Sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Pada zaman pertengahan, Aryabhata pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle sekitar tahun 1000. Matematikawan Iran Ibn Al-Haytham Al-Hazan menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Saraf al-Din al-Tusi, menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Kalkulus yang kita pelajari saat ini ditemukan oleh Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 dan Newton pada tahun 1643 sampai 1727. Yang mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan, tetapi hasil dari pemikiran mereka memiliki titik temu. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika turunan, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang, atau integral. Kemudian perjuangan mereka dilanjutkan oleh Jacob Bernoulli dan Johann Bernoulli. Berikut beberapa tokoh yang berperan penting. Yang pertama,
Gottfried Wilhelm Leibniz, yang kedua Sir Isaac Newton, yang ketiga John Wallis, dan yang keempat Isaac Barrow. Selanjutnya, bagian kedua untuk aplikasi integral tunggal khusus volume saya serahkan kepada Yuliana Andriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, saya di sini akan menjelaskan bagian contoh soal nomor 1. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan contoh soal nomor 1, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu volume benda putar. Jadi, volume benda putar, kita misalkan ada sebuah grafik, kita buat seperti ini. Next, nih. Jadi volume benda putar adalah grafik ini kita putar sejauh 360 derajat terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi jika kita putar terhadap sumbu X, maka kita akan mendapatkan kira-kira seperti ini. Dia akan terlihat berbentuk seperti sebuah cangkir. Jadi jika sudah seperti ini, kita langsung ke pengaplikasiannya. Jika sudah seperti ini, kita sudah bisa mencari volume dari bentuk yang telah kita buat. Volume apabila kita putar sejauh 360 derajat terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah Pi integral dengan batas A dan B, kemudian Fx dikuadratkan dx. Ini adalah apabila dia diputar sejauh 360 derajat terhadap sumbu X. Dan jika dia diputar sejauh 360 derajat terhadap sumbu Y, maka rumusnya adalah Pi integral batas A dan B Fy dikuadratkan. Dan tentu saja karena terhadap sumbu Y, maka di situ dy. Namun yang menjadi persoalan apabila diputar sejauh 360 derajat terhadap sumbu Y adalah kita harus mengubah fungsinya terlebih dahulu, karena biasanya fungsinya itu masih dalam bentuk fx bukan fy. Nah, contoh untuk mengubah fungsinya adalah misalkan kita punya fx adalah x kuadrat dan kita sudah tahu bahwa fx itu adalah y. Berarti di situ y sama dengan x kuadrat. Nah, untuk mengubahnya dalam bentuk fx atau x berarti kebalikannya. Kalau fx itu sama dengan y, maka kalau fy itu sama dengan x. Maka kita buat x ini menjadi sendiri atau tidak pakai kuadrat. Maka ketemunya x adalah akar y dan untuk fy-nya sama dengan akar y. Jadi begitu teman-teman, untuk mengubah fx ke dalam fy kita mesti melalui beberapa tahapan. Biar lebih paham, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Carilah volume benda putar yang dibentuk dari daerah yang telah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2, serta jika diputar terhadap sumbu X, berarti di sini jika kita putar terhadap sumbu X, maka kita pakai rumus yang volume X, sehingga mudah saja berarti volumenya adalah Pi integral, batasnya sudah ada, yaitu 0 sampai 2. Berarti 0 sampai 2, 0 batas bawah dan 2 batas atas. Kemudian kita masukkan fungsinya, karena ini sumbu X, kita menggunakan fx. Maka fx-nya adalah x kuadrat dikuadratkan dx. Sama dengan Pi integral 0 sampai 2, yang tadinya pangkat 2, kita ubah menjadi x pangkat 4 dx. Selanjutnya kita masukkan Pi kali hasil integralnya adalah 1/5 x di pangkat 5
batasnya 0 sampai 2, sama dengan pi 1/5 kita masukkan 1/5 kali 2 pangkat 5 dikurangi 1/5 0 pangkat 5. Dengan pi kali 2 pangkat 5 adalah 32. Berarti 32/5 dikurangi 0, 1/5 ketemunya adalah pi dikali 32/5 atau 32/5 pi satuan volume. Baik. Oke, baik. Untuk contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu hitung volume benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y X pangkat 2 dan sumbu X pada min 2, 3 terhadap sumbu X. Integral min 2, 3 pi X pangkat 2 di pangkat 2 dx menghasilkan pi integral min 2, 3 X pangkat 4 dx, yang dimana X pangkat 4 diperoleh dari X pangkat 2 di pangkat 2. Selanjutnya hasilnya pi dalam kurung 1/5 X pangkat 5 dibatasi min 2, 3. Min 1/5 X pangkat 5 diperoleh dari hasil turunan X pangkat 4, yang dimana 1 per pangkat ditambah 1 dikali X pangkat ditambah 1 menghasilkan 1/5 X pangkat 5. Oke, yang selanjutnya batas 3 min 2, 3 ini dikalikan masuk ke dalam kurung, yaitu 3 di 1/5 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1/5 kali min 2 pangkat 5. Dan memperoleh hasil 3 pangkat 5, 243, dan min 2 pangkat 5, min 32. Dibagi penyebut 5, masing-masing penyebut 5. Menghasilkan pi 8,6 ditambah 6,4. Menghasilkan 55 pi. Selanjutnya, untuk contoh soal 3, saya serahkan kepada Saudara Desraina. Kepadanya saya persilahkan. Oke, untuk bagian ketiga, penerapan ilmu kalkulus. Kalkulus digunakan di setiap cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan di bidang-bidang lainnya. Setiap konsep di mekanika klasik saling berhubungan melalui kalkulus. Setiap dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak diketahui, momen inersia dari suatu objek dan total energi dari sebuah objek dapat ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Dalam subdisiplin listrik dan magnetisme, kalkulus dapat digunakan untuk mencari total aliran atau flux dari sebuah medan elektromagnetik. Contoh historis lainnya adalah penggunaan kalkulus di hukum gerak Newton dinyatakan sebagai laju perubahan yang merujuk pada turunan. Laju perubahan momentum dari sebuah benda adalah sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan arah yang sama. Berikut sumber yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Yang pertama dari materi dari Ibu sumber yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Yang pertama dari materi dari Ibu Sabrianti Hatma. Tapi kami tidak tahu dari mana materi tersebut, maksudnya dari tanggal, judul, hanya sebagai file biasa. Makanya kami tidak tulis di sini. Yang kedua dari Gus Fitri, dari Laswardi, dan dari Wikipedia. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.